Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, tentunya bersama Pak Mi El Bonito. Dan mari langsung kita bahas pelajaran hari ini. Vamos. Di sini sudah saya tuliskan suatu pattern, ya, yaitu share, kata kerja bantu share, ya, diikuti adjektif atau kata sifat, dan kemudian diikuti dengan kata kerja infinitif atau kata kerja dasar. Apabila kita misalnya ingin mengatakan perlu belajar bahasa Spanyol, misalnya gitu ya, atau contoh yang lain, penting makan 3 kali sehari, misalnya gitu ya, kalimat-kalimat seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk negatifnya, tidak perlu pergi ke Barcelona untuk belajar bahasa Spanyol, misalnya begitu, dalam bentuk negatif. Jadi baik dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif, suatu kalimat atau ungkapan mungkin kita bisa ekspresikan dengan pattern seperti ini, ya. Contohnya, kita ingin mengatakan gini, perlu, misalnya ya, kita ingin mengatakan ini, perlu belajar, misalnya, perlu belajar bahasa Spanyol, perlu belajar bahasa Inggris atau bahasa Spanyol. Misalnya Inggris lah ya, Inggris. Perlu belajar bahasa Inggris. Yang di dalam bahasa Inggrisnya itu akan dikatakan seperti ini. It is necessary to learn English. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Kita sekarang bagaimana dalam bahasa Spanyolnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalimat-kalimat seperti ini bisa diungkapkan dengan melihat pattern yang sudah saya tuliskan ini. Jadi, pattern untuk kalimat seperti ini ya ini. Share, kita ikuti adjektif, kemudian diikuti kata kerja infinitifnya atau kata kerja dasar. Share sini, dalam contoh kalimat seperti ini, share kita ambil bentuk yang S. S. Ingat, kata kerja bantu share itu, konjugasi lengkapnya kan ada soy, eres, es. Ya. Somos, soy, son. Soy, eres, es. Somos, soy, son. Nah, ambil yang S itu, yaitu konjugasi kata kerja bantu share untuk L atau EYA atau untuk orang ketiga tunggal. Itu sudah kita pelajari. Jadi ambil yang S ya, share-nya S. Nah kemudian adjektifnya ya sesuai dengan apa yang kita ingin katakan tadi. Kan, nah adjektifnya ini kan perlu. Nah, ini perlu. Nah adjektifnya perlu. Kata perlu apa? Necesario ya. Necesario. Nah, kata perlu ini dalam bahasa Spanyolnya necesario. Jadi sudah ya, adjektifnya sudah ada, share-nya sudah ada. Nah, kata kerja infinitifnya ya lihat, ini kan, oh ini dalam hal ini kira-kira ada hubungan kan kata belajar. Kata belajar boleh estudiar, boleh juga aprender, ya. Nah, jadi kalau kita mau ambil yang kata aprender, ya kita masukkannya di sini, itu aprender apa bahasa Inggris kan English gitu ya, English bahasa Spanyolnya Inggris itu kan gini ya, English gitu. Nah sudah kita peroleh kalimat es necesario, adjektif necesario
Belajarnya aprender. Belajar apa? Ya Inggris, ya Inggris. Jadi kalimatnya menjadi es necesario aprender Inggris. Perlu belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi begitu caranya menggunakan pattern ini. Kata yang lain misalnya penting, ya, penting makan 3 kali sehari, misalnya begitu. Bagaimana kita mengatakan penting, ya, penting makan, atau terserah mau makan 3 kali sehari atau makan buah-buahan atau makan sayuran. Contohnya supaya kita punya kosakata yang lain, misalnya penting makan sayuran setiap hari, gitulah ya, sayuran, supaya kita tahu apa sayuran dalam bahasa Spanyolnya, sayuran setiap hari. Setiap hari. Nah, kalimat ini bagaimana dalam bahasa Spanyolnya? Penting makan sayuran setiap hari. Ya, patternnya seperti ini. Jadi kalau saya, penting makan sayuran setiap hari. Boleh di sini aja ya. Ini saya hapus saja karena sudah tadi. Nah, katanya patternnya ini share, ambil S katanya. S. Nah, jadi ini bahasa Spanyolnya. Ambil aja selalu S. S. Sudah ada share-nya tuh ya. Kemudian adjektifnya apa di sini? Penting. Kata penting itu apa? Kalau perlu tadi necesario, kalau penting bahasa Spanyol adalah importante. Importante. Mirip bahasa Inggris, important gitu ya. Jadi penting makan sayuran ini. S-nya sudah, share-nya S ya. Adjektifnya sudah nih, importante. Nih, importante sebagai adjektifnya. Kemudian katanya apa? Makan. Kata kerja infinitif makan itu apa? Kan sudah kita, yaitu comer kan? Comer. Makan. Nah, es importante comer. Makan ya, udah. Nah, seterusnya kan tambahan. Katanya makan apa? Sayuran. Apa sih dalam bahasa Spanyol sayuran tuh? Ya. Nih. Vegetales. Vegetal. Sayuran, karena jamak sayuran-sayuran ya, vegetales. Es importante. Kata kerja infinitifnya comer, baru kemudian tambahan-tambahannya mau ngomong apa, ini dalam hal ini sayuran ya, vegetales. Kemudian setiap hari, dulu sudah pernah sih, kata setiap hari itu boleh diungkapkan dengan kata todos los días. Ya, todos los días itu everyday, setiap hari ya. Jadi todos semua hari-hari gitu kan, secara harfiahnya, artinya ya setiap hari. Atau dengan ungkapan lain atau kata lain, itu cada dia. Cada dia. Jadi baik todos los días maupun cada dia itu artinya setiap hari, everyday. Karena cada itu each, setiap deh. Cada itu each. Cada dia. Jadi each day ya artinya setiap hari kan. Jadi kita peroleh kalimat es importante comer vegetales todos los días atau cada dia. Kalimat ini mengikuti pattern ini kan. Ya, share-nya mana? Ini share-nya. Ya, share-nya sudah. Adjektifnya mana? Dalam hal ini kan ini kata penting, jadi importante. Kata kerja infinitifnya mana? Ya kan ini makan ya, makan. Jadi ini comer. Sudah. Jadi ketiga unsur ini dalam pattern ini sudah ada semua. Share-nya S, adjektifnya importante, kata kerja infinitifnya comer. Selanjutnya ya kata tambahannya apa yang dalam kalimat itu.
sayuran ya, vegetares. Setiap hari boleh todos los días atau cada día. Jadi kalimat lengkapnya es importante comer vegetales todos los días atau cada día. Itu artinya penting makan sayuran setiap hari. Nah, ini contoh-contoh kalimat dalam bentuk kalimat positif. Bentuk kalimat negatifnya gimana? Ya, seperti ini juga mengikuti pattern ini. Contohnya, ya. Ini sudah ya tadi ya. Oke. Kita akan mengatakan kalimat negatifnya. Tidak perlu misalnya gitu. Tidak perlu makan nasi setiap hari. Sekali-sekali makan kentang juga nggak apa-apa. Misalnya begitu ya. Jadi kalimat coba kita ingin tidak perlu. Tidak perlu. Ini yang ingin kita terjemahkan. Tidak perlu makan nasi setiap hari. Nih, kalimat ini ingin kita terjemahkan dalam bahasa Spanyol dengan menggunakan pattern ini. Jadi ini sudah ya. Kalimat negatifnya pakai tidak nih, tidak perlu makan nasi setiap hari. Dalam hal begini, maka karena ini kalimat negatif, maka sebelum share dulu dengan kata apa namanya, no. Kalau ya, jadi pattern ini kalau digunakan untuk kalimat negatif, maka tambahkan kata no sebelum share-nya itu. Tadi share-nya apa? S kan? Jadi no aja dulu, tambah no, kemudian seperti yang positif dimasukkan S di sini. Jadi kalau tadi S necesario, sekarang menjadi no S necesario. Jadi share-nya apa? Sudah ada nih ya, S. Adjektifnya kan perlu nih. Tidaknya juga sudah tuh ya, tidak kan no gitu ya. Perlu share-nya S. Kalau perlu apa? Tadi itu necesario. Necesario. Tuh, saya no es necesario, perlunya sudah nih, adjektifnya sudah. Makan tadi itu. Makan dalam bentuk kata kerja infinitif atau kata kerja dasar kan comer. Ya, kata kerja infinitif untuk makan adalah comer. Tapi kalau saya makan waktu itu kan sudah ya yo como, karena comer harus dikonjugasikan sesuai dengan apa namanya pokok kalimat yang menggunakannya. Saya makan yo como, tapi kalau dalam bentuk infinitifnya kata atau bentuk dasarnya kata kerja makan itu adalah comer. Jadi sudah ada ya kata kerja infinitifnya sudah ada di sini, comer. No es necesario comer, makan. Nasi apa? Arroz. Sudah ini juga. Nah, no es necesario comer arroz. Setiap hari tadi apa? Boleh kita katakan todos los días atau cada día. Kita gunakan sekarang misalnya salah satu saja, yaitu cada día. Cada día. Cada itu each, dia itu hari, day. Jadi each day, setiap hari. Jadi sudah kita peroleh terjemahan dari tidak perlu makan nasi setiap hari adalah no es necesario comer arroz cada día. Kalau kalimat positif perlu makan, ya ini no-nya dihapus. Tidaknya dihapus, no-nya dihapus. Ya. Nah, ini adalah pattern yang saya perhatikan sering kita gunakan dalam kehidupan sesungguhnya sehari-hari. Ya, misalnya penting punya kamus untuk belajar bahasa Spanyol, misalnya begitu juga. Atau tidak mungkin, nah ini satu lagi contoh, tidak mungkin hidup di kota tanpa uang, misalnya begitu. Bagaimana itu? Coba kita lihat.
Ini sudah ya, karena Anda nanti bisa lihat di dalam videonya. Misalnya kita mau mengatakan tidak mungkin, atau nanti bisa diganti sulit hidup di kota tanpa punya uang dan sebagainya. Tidak mungkin, anak. Ya. Tidak mungkin hidup, karena kata hidup sudah itu waktu itu ya, bibir kanan. Tidak mungkin hidup di kota. Tanpa uang lah ya, tanpa, supaya kita tahu apa kata tanpa di dalam bahasa Spanyol, uang. Nah ini misalnya ya, ini kan kalimat biasa saja sebetulnya. Tidak mungkin hidup di kota tanpa uang, karena di kota itu apa-apa harus memerlukan uang. Bagaimana? Ya pattern ini, karena ini negatif ya, tidak ingat tadi sebelum misalnya ditambah kata no dulu. Nah mungkin itu possible kan, dalam bahasa Inggris juga possible. Nah dalam bahasa Spanyol juga possible. Possible itu mungkin. Kalau tidak mungkin ya no possible gitu. Tapi dalam kaitan ini gimana? No, tidak mungkin. No, masukkan share kan tadi ya. Share-nya apa? S, ya selalu S. Share-nya itu selalu S. Cuman kalau negatif ditambah no. Share-nya apa? S, sudah masuk nih unsur share. Tidak mungkin ya. Mungkin adalah possible, jadi possible. Kalau bahasa Spanyolnya possible gitu bacanya. Kalau bahasa Inggris kan possible dan double S, tapi dalam bahasa Spanyol tidak double, possible aja gitu ya. Jadi no, share-nya S, mungkinnya possible ya. Ini sebagai adjektif nih. Hidup. Nah, hidup itu apa? Dalam bentuk kata kerja dasarnya. Kan waktu itu sudah kata kerja bentuk apa yang berakhiran er ya, bibir. Tuh. Jadi ketiga unsur ini sudah ada. Share-nya mana? S. Hanya karena ini kalimat negatif tambah no ya. Adjektifnya mana? Possible. Mungkin. Kata kerja infinitifnya mana? Dalam ini hidup, jadi bibir. Nah, tambahannya apa? Di kota katanya. Di itu apa? Di itu kan N ya. Kota itu apa? Dalam bahasa Spanyolnya ciudad. N, ciudad. N. Atau boleh in the city gitu ya, boleh ditambah N, the city. La ciudad. Di kota, en la ciudad. Tanpa, nah ini tanpa itu dalam bahasa Spanyolnya sin, ya, sin ya, ingat ya, sin itu artinya tanpa. Tanpa uang katanya, sin, uang itu apa? Betul, dinero. Pernah dengar mungkin kita kata dinero, mucho dinero, banyak uang gitu ya. Jadi sudah kita peroleh pattern ini. Share-nya mana? S. Karena ini negatif tambah no dulu ya sebelumnya. Jadi adjektifnya mungkin itu possible. Udah ya. Kata kerja infinitifnya bibir karena ini hidup. Jadi sudah semuanya. Tidaknya ini juga no. Di kota, en la ciudad, in the city. In the city atau ya in town dan sebagainya. In the city, en la ciudad. Tanpa sin, uang, dinero. Jadi tidak mungkin hidup di kota tanpa uang. Itu diungkapkan dengan pattern ini menjadi no es posible vivir en la ciudad sin dinero. Karena untuk hidup di kota itu semuanya memerlukan uang. Ya. Jadi no es posible vivir en la ciudad sin dinero. Dan banyak lagi kalimat-kalimat nanti yang sejenis ini yang kita ungkapkan dengan mengingat pattern ini. Share, diikuti adjektifnya, diikuti dengan kata kerja infinitifnya, kata kerja dasar. Nah, ini yang ingin
kami jelaskan pada kesempatan ini. Dan ini sangat berguna nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, saya harap ini bisa dipahami. Dan seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong ya, jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Ingat bahwa subscribe itu tidak memerlukan biaya. Ya. Subscribe itu hanyalah supaya kita lebih mudah untuk mengakses channel yang kita subscribe itu. Gitu ya. Nah, terima kasih. Sampai nanti. Dan gracias. Hasta luego.